Sahabat EduCamp, di video kali ini kami akan coba untuk membahas mengenai logaritma. Seperti biasa, jangan lupa untuk mengikuti 3 hal berikut. Berdoa sebelum belajar, minta file ke admin, kemudian lakukan juga tes mandiri ya. Agenda video kali ini adalah kita akan belajar mengenai definisi dari logaritma, kemudian bagaimana cara menyelesaikan persamaan dari logaritma dasar, dan juga logaritma dalam SBMPTN. Kemudian dilanjutkan dengan 15 soal, berisi soal-soal, kemudian kuis, dan juga pembahasan dari tipikal soal SBMPTN dari logaritma. Yang pertama kita akan pelajari teori dasar dari logaritma. Ya, di sini secara umum, logaritma dapat ditulis sebagai A pangkat B sama dengan C, dengan A lebih besar dari 0, dan juga A tidak sama dengan 1. Ya, maka di sini A logaritma dengan C sama dengan B. Penulisan A logaritma dengan C akan mempunyai arti atau terdefinisi apabila A lebih besar dari 0, A tidak sama dengan 1, dan C juga lebih besar dari 0. Dalam hal ini, A kita sebut basis atau bilangan pokok dari logaritma, dan C kita sebut nilai yang dilogaritmakan. Poin kedua yang dibicarakan adalah akan dibahas mengenai rumus-rumus logaritma. Ya, rumus yang pertama adalah A logaritma dari 1 berapa? Nah, ini jawabannya adalah 0. Jadi kalau ada soal itu 2 log 1 maka sama dengan 0. Oke. Kemudian rumus yang kedua. Rumus yang kedua adalah A logaritma A. Ini sama dengan 1. Kalau kita perhatikan, baik basis maupun juga yang dilogaritmakan itu sama-sama A ya. Jadi kalau A logaritma A itu sama dengan 1. Nah, sekarang kalau ada soal misalkan 2 logaritma 2 itu juga sama dengan 1. Oke. Kemudian contoh yang ketiga itu adalah A logaritma 1 per A. Kalau kita perhatikan, basisnya adalah A, kemudian yang dilogaritmakan itu adalah 1 per A. Maka hasilnya adalah minus 1. Jadi di sini kalau ada soal 3 poin A, 2 logaritma setengah, itu jawabannya adalah minus 1. Ya. Soal lain adalah soal poin 3B, yaitu setengah logaritma dari 2. Ini juga sama, jawabannya adalah minus 1. Kita lanjutkan ke rumus nomor 4. Ya, rumus nomor 4 ini adalah A logaritma A pangkat B. Ini hasilnya adalah B. Ya. Sebagai contoh, misalkan 2 logaritma dari 4. Ya, di mana 2 logaritma 4 adalah 2 kuadrat. Ya. Kemudian jika ada pangkat di sebelah kanan, ya, maka pangkat itu harus disimpan ke depan. Seperti itu. Ya, jadi hasilnya adalah 2 ya. 2 log 2. Dimana jangan lupa ya, tadi yang A log A sama dengan 1, berarti dalam hal ini 2 log 2 itu sama dengan 1. 2 dikali 1 ya. 2 dikali 1 berarti 2 dikali 1 sama dengan 2. Oke. Kita lanjut lagi sekarang dengan soal berikutnya. Ini 4A ya yang tadi. Kemudian yang sekarang adalah soal dari 4B. Kalau 4B adalah setengah logaritma dari 4. Ya, untuk yang nomor ini sama juga caranya dengan dengan yang nomor 4A ya. Jadinya di sini adalah setengah logaritma 2 pangkat 2 sama dengan ya, 2-nya pindah ke depan berarti jadinya 2 setengah logaritma 2.
Jangan lupa, setengah logaritma 2 tadi sudah kita bahas itu sama dengan min 1. Maka jawabannya adalah 2 ya dikali dengan min 1 sama dengan min 2. Oke, seperti itu. Sekarang nomor 5 ya. Akan kita bahas rumus nomor 5. Untuk nomor 5 ada rumus A logaritma dari B ditambah dengan A logaritma C, di mana hasilnya adalah A logaritma B dikali C. Kalau kita perhatikan, basisnya sama ya. Yang kiri juga A, kemudian persamaan yang kanan adalah A. Ya, kemudian yang dilogaritmakan yaitu B dengan C, jadi di sini dalam perkalian ya, seperti itu. Oke, kita lanjut dengan contoh soal ya. 5 poin A. Soalnya adalah 6 logaritma 2 ditambah dengan 6 logaritma 3 berapa? Ya, hasilnya adalah 6 logaritma 2 kali 3 atau 6 logaritma 6 sama dengan 1. Ya, kemudian yang poin 5B. Soalnya adalah logaritma 20. Ya. Nah, jangan lupa kalau misalkan seperti ini bisa kita sederhanakan sebetulnya ya. Jadi logaritma 20 berapa? 20 itu adalah 10 kali 2. Berarti dalam hal ini adalah logaritma 10 dikali dengan 2. Atau di sini adalah log 10 ditambah log 2 ya, sama dengan 1 ditambah dengan log 2 ya, seperti itu. Itu nomor 5. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 6 ya. Oke, rumus nomor 6 adalah A logaritma dari B dikurangi A logaritma dari C. Nah, dalam hal ini kita perhatikan di sini basisnya adalah A, kemudian yang dilogaritmakan adalah B dan C. Ya, hasilnya adalah A logaritma B dibagi dengan C. Seperti itu ya. Oke, sekarang contoh soalnya. Contoh soalnya bila kita perhatikan yang 6 poin A. Soalnya adalah 3 logaritma 6 dikurangi dengan 3 logaritma 2. Ya, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 3 logaritma 6 dibagi 2 atau 3 logaritma 3 atau sama dengan 1. Ya, sedangkan yang poin 6B yaitu adalah logaritma 5, di mana logaritma 5 adalah logaritma 10 dibagi dengan 2. Ya, artinya dalam hal ini adalah kalau kita uraikan lagi log 10 dikurangi log 2 ya, di mana log 10 adalah 1 dikurangi dengan log 2. Oke, nomor 6 selesai. Kemudian kita lanjut dengan contoh soal nomor 7. Ya, nomor 7 di sini ada persamaan A ya, pangkat dengan A log B. Maka hasilnya adalah B ya. Di sini kalau ada contoh 2 dipangkat 2 log 3 berdasarkan rumus yang di atas ya, itu sama dengan 3. Kita lanjut dengan rumus nomor 8. Ya, nomor 8 rumusnya adalah A logaritma dengan B. Di mana di sini adalah persamaannya adalah C logaritma B dibagi dengan C logaritma A. Nah, sebetulnya dalam hal ini kita juga bebas
Termasuk kita juga bisa menghilangkan poin dari C. Ya, seperti itu. Oke, baik. Sebagai contoh, 2 logaritma 2 dibagi dengan 2 logaritma 8. Ya, jika kita analisa soal ini, maka 2 logaritma 2 dibagi dengan 2 logaritma. Nah, 8 ini adalah bisa juga kita tulis sebagai 2 pangkat 3. Ya, 2 pangkat 3 jadinya 2 logaritma 2 dibagi dengan 3 dikali 2 logaritma 2. Ya, kenapa 3-nya ke situ? Karena di sini jangan lupa sebagai pangkat 3 bisa juga pindah ke depan. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita lihat 2 log 2 dibagi dengan 2 log 2 adalah 1. Ya, jadinya soal ini adalah sama dengan 1/3. Ya, seperti itu. Oke, sekarang persamaan nomor 9. Ya, untuk nomor 9, ya, jadi kalau ada A logaritma dengan B, itu sebetulnya sama dengan 1 dibagi dengan B logaritma dari A. Ya, jadi kalau ada misalkan soal seperti ini, soalnya adalah 8 logaritma 2, maka berapa hasilnya kira-kira? Kenapa? Karena kita sudah tentukan sebelumnya sebetulnya yang ini nih. Ya, sebenarnya hampir sama dengan yang soal ini sebetulnya ya. Baik, kalau misalkan kita cari lagi soalnya, berarti kalau logaritma 2 ya dengan basis 8, jadinya logaritma 2 dibagi dengan logaritma 8, ya, di mana logaritma 2 dibagi dengan logaritma 2 pangkat 3, ya. Kemudian 3-nya pindah ke depan, jadinya 1/3. Seperti itu ya. Oke, sekarang rumus yang terakhir ya dalam sesi ini. Rumus yang terakhir adalah rumus nomor 10. Rumusnya adalah A pangkat C ya logaritma dengan B pangkat D. Ya, sebetulnya ini juga mudah saja ya. Jadi ini yang D-nya turun dulu ke atas. Ya, dibagi dengan yang C. Ya, maaf, yang C itu turun ke sini, ke bawah. Ya, jadi sama dengan D dibagi dengan C. Sebagai contoh ada soal 8 logaritma 16. Ya, bisa juga adalah 8 adalah 2 pangkat dari 3 logaritma, sedangkan 16 adalah 2 pangkat dari 4. Ya. Sama-sama angka 2, kita perhatikan basisnya 2, kemudian yang dilogaritmakan juga 2. Ya, jadi hasilnya adalah 4/3. Oke, sekarang kita coba untuk menyelesaikan beberapa soal dari SBMPTN ya. Sebelumnya kita selesaikan dulu soal yang paling mudah ya, soal matematika dasar mengenai logaritma. Oke. Untuk soal yang nomor pertama ini, soalnya adalah A kuadrat logaritma 1/A. Ini saya yakin sangat mudah lah bagi rekan-rekan semua ya. Oke, kalau kita selesaikan ya. Oke, sebetulnya ini untuk menjawab soal-soal logaritma itu sahabat-sahabat bisa juga menggunakan berbagai macam cara ya. Oke, sahabat-sahabat juga boleh ikutin cara saya di sini ya. Berarti di sini A kuadrat logaritma 1/A adalah, saya dengan cara ini ya, log 1/A dibagi dengan logaritma A kuadrat. Oke, sekarang kita samakan ya. Yang dilogaritmakan kita samakan ya dengan angka A. Berarti dalam hal ini adalah logaritma
A pangkat min 1 dibagi dengan logaritma A pangkat 2. Ya. Pangkatnya kemudian kita kedepankan di sini. Oke. Jadinya min 1 dikali logaritma A dibagi dengan 2 logaritma A. Ya. Di sini logaritma A dibagi logaritma A adalah 1. Makanya di sini sama dengan min 1/2 atau di sini jawabannya adalah C. Nomor 2 masih soal matematika dasar. Ya. Oke, kita coba selesaikan. Nomor 2. Di sini diketahui log 2 sama dengan P, kemudian log 3 sama dengan Q, kemudian log 5 sama dengan R. Oke, pertanyaannya adalah berapa nilai dari logaritma 1500? Ya, itu berapa? Oke, coba kita jawab dulu. Ya, kita coba jawab. Logaritma 1500. Caranya adalah kita harus mengalihkan A, B, atau C, atau dalam hal ini ada P, ada Q, ada R, ya, di mana diwakili oleh logaritma 2, logaritma 3, dan logaritma 5, di mana perkaliannya menghasilkan 1500. Ya, kita coba dulu ya sekarang. Sekarang adalah logaritma 1500, ya. Yang mudah adalah 3 kali 5, 15 ya, dikali dengan 100. Oke, sekarang 100, kita coba lagi juga kalikan. Logaritma 3 sudah terwakili ya, yang di Q. Kemudian 5 juga sudah terwakili di R. Dan 100 kita coba adalah 5 kuadrat dikali 2 kuadrat. Ya, jangan lupa 5 kuadrat adalah 25, 2 kuadrat adalah 4 ya. 25 kali 4 adalah 100. Oke. Kita sederhanakan lagi di sini. Logaritma 3 ya dikali 5 dikali 5 kuadrat jadi 5 pangkat 3. Dikali 2 pangkat 2. Oke, berdasarkan rumus yang ada jadinya logaritma 3 ditambah logaritma 5 pangkat 3 ditambah logaritma 2 pangkat 2. Hasilnya adalah logaritma 3 ditambah dengan, jangan lupa ya, pangkat pindah ke depan. Oke, ditambah dengan 3 logaritma 5 ditambah dengan 2 logaritma 2. Hasilnya adalah logaritma 3 adalah Q. Ya, 3 logaritma 5 berarti 3 dikali R. 2 logaritma 2, 2P. Ya, berarti hasilnya adalah Q ditambah 3R ditambah 2P. Q ya ditambah 3R. Tambah 3R ditambah dengan 2P. Oke, jawabannya adalah yang D. Untuk soal nomor 3, kita akan jadikan kuis ya. Ini juga masih sama soal matematika dasar. Jadi buat sahabat-sahabat yang mengerjakan kuis, silahkan bisa dikumpulkan di admin. Soal nomor 4, SBMPTN tahun 2015. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar dari 9 pangkat X dikurangi 4 dikali 3 pangkat X plus 1 dikurangi 2 dikali 3 pangkat X ditambah A sama dengan 0. Di mana X1 ditambah X2 sama dengan 2 kali 3 log 2 ya plus 1. Maka berapa nilai A? Baik, kita akan coba selesaikan nomor 4 ini.
ya. Diketahui ya, 9 pangkat X dikurangi 4 dikalikan dengan 3 pangkat X plus 1 dikurangi 2 kali 3 pangkat X. Ya, kemudian ditambah lagi A sama dengan 0. Oke, kemudian ada lagi clue lain. X1 ditambah dengan X2 itu sama dengan 2 dikali dengan 3 log 2 ditambah 1. Oke, sekarang kita coba jawab ya. Ditanya di sininya adalah berapa nilai A. Oke, kita coba jawab. Ya, dilihat dari persamaan dulu, yaitu 9 dipangkat X dikurangi 4 dikali dengan 3 pangkat X ditambah dengan 1 dikurangi 2 dikali 3 pangkat X ditambah A sama dengan 0. Oke. Nah, untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini, ya kita coba dengan pemisalan ya. Kita juga coba dengan pemisalan. Misalkan di sini adalah Y sama dengan 3 pangkat X. Ya, dan nanti kita substitusikan ya. Jadi di sini adalah kalau kita uraikan 9 adalah 3 pangkat 2 ya, berarti 3 pangkat 2X dikurangi 4 ya dikali 3 pangkat X. Nah, jangan lupa ya, pangkat ini kita selesaikan dulu. 3 pangkat X plus 1 artinya 3 pangkat X dikali 3 pangkat 1. Ya, dikurangi dengan 2 dikali 3 pangkat X. Ditambah dengan A sama dengan 0. Ya. Jangan lupa ya, kita akan substitusikan Y sama dengan 3 pangkat X. Hasilnya adalah X kuadrat dikurangi 4 kali 3 adalah 12, berarti 12Y minus 2Y ditambah dengan A sama dengan 0. Kita sederhanakan lagi. X kuadrat dikurangi 12Y. 12 dikurangi 2 berarti min 14 ya. Min 14Y ditambah A sama dengan 0. Oke. Nah, persamaan ini kita sebut dulu ya. Persamaan kedua. Kenapa kedua? Karena yang pertama di atas yang tadi ya. Yang clue tadi, jangan sampai lupa. Ini pertama ya. Oke, sekarang kita ke persamaan pertama dulu ya. Berarti dari persamaan pertama akan kita dapatkan ya X1 ditambah dengan X2 sama dengan 2 dikali 3 log 2 ditambah 1 ya. Kalau kita sederhanakan seperti ini berdasarkan rumus tadi yang sudah kita pelajari sebelumnya, X1 ditambah X2 sama dengan 3 logaritma dikali 2 pangkat 2 ditambah ya 3 logaritma 3. Nah, 3 logaritma 3 kan 1 ya. Jadinya di sini adalah 3 logaritma 4 dikali dengan 3 sama dengan 3 logaritma 12. Oke, jadi di situ adalah nilai dari X1 ditambah X2 adalah 3 logaritma 12. Ini kita sebut persamaan ketiga. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Nah, dari persamaan kedua, ya, dari persamaan kedua, kita akan dapat, ya, Y1 dikali Y2, ya. Jangan lupa nanti kalau yang lupa lagi mengenai materi persamaan kuadrat ya bisa dilihat dari video-video sebelumnya ya.
Y1 dikali Y2 adalah C per A. Atau dalam hal ini, C-nya adalah A, dan A-nya adalah 1. Jadi, Y1 dikali Y2 adalah A. Oke. Nah, kemudian Y1 itu apa? Nah, jangan lupa tadi. Ya, jangan lupa ini yang saya kasih merah ya. Ya, yang ini. Jangan lupa. Ya. Jadi Y sama dengan 3 pangkat X. Ya, jangan lupa di sini karena Y sama dengan 3 pangkat X, maka Y1 dikali Y2, Y1-nya adalah jadinya 3 pangkat X1 dikali dengan Y2-nya adalah 3 pangkat X2. Sama dengan A. Oke, sama dengan ini ya. Kemudian kita selesaikan 3 pangkat X1 dikali 3 pangkat X2 sama dengan hasilnya adalah 3 pangkat X1 ditambah dengan X2. Ya, sama dengan A. Oke, dimana jangan lupa juga ya yang persamaan 3. Jadi ini dikombin ya, dikombinasi dengan persamaan ketiga. Ya, dimana di sini dituliskan bahwa X1 ditambah dengan X2 sama dengan 3 log 12. Ya, berarti di sini A ya, A sama dengan 3 pangkat X1 ditambah X2 sama dengan 3 dipangkat dengan 3 log 12. Ya, jangan lupa dari rumus awal ya, 3 pangkat 3 log 12 adalah 12 ya. Makanya nilai A-nya adalah A sama dengan 12 ya. Dalam hal ini jawabannya adalah D. Soal nomor 5 SPMB tahun 2002. Soal ini juga cukup mudah ya, sebetulnya cukup dasar ini ya. Oke, nomor 5. Ya, 1 per A di logaritmakan dengan 1 per B. Sama dengan 2. Oke. Kemudian nah di sini ada apa namanya? Ada persamaan yang lain ya. Oke, hal yang pertama dilakukan adalah kita menyederhanakan dulu ini yang 1 per A logaritma 1 per B ya. Oke, bisa dengan berbagai macam cara ya. Coba dengan cara saya sendiri. Logaritma 1 per B dibagi dengan logaritma 1 per A sama dengan 2. Oke, kita uraikan di sini. Logaritma B pangkat min 1 ya dibagi dengan logaritma pangkat A min 1 ya. Karena jangan lupa ya di sini 1 per B itu adalah B pangkat min 1 ya. Sama aja seperti itu ya. Oke, sama dengan ya di sini adalah min 1-nya turun ke depan. Sama juga ini juga min 1-nya juga turun ke depan. Jadi min 1 dibagi min 1 adalah 1. Jadi hasilnya adalah logaritma B dibagi dengan logaritma dari A. Oke, sama dengan 2. Oke, kita lanjutkan di bawah. Logaritma B dibagi dengan logaritma A sama dengan 2. Artinya A logaritma B sama dengan 2 ya, atau di sini jawabannya adalah huruf B. Nomor 6 soal UMPTN tahun 89 dan keluar lagi soal UMPTN-nya tahun 94 ya. Ini kita jadikan kuis, jadi silahkan untuk bisa dikumpulkan di admin. Nomor 7 soal UMPTN tahun 93.
Ya, 5 log akar 27 dikali 9 log 125 ditambah dengan 16 logaritma 32 ya. Kita coba cari nilainya. Oke. Oke. Nomor 7. Ya. 5 logaritma akar dari 27 dikali dengan 9 logaritma 125 ditambah dengan 16 logaritma 32. Oke. Sama dengan ya, kita sederhanakan, basisnya kita ke bawahkan ya. Jadi logaritma 27, nah akarnya kita pangkatkan ya, jadi pangkat setengah. Oke, dibagi dengan logaritma 5 dikali dengan logaritma 125 dibagi dengan logaritma 9 ditambah logaritma 32 dibagi dengan logaritma 16. Oke, kita sekarang coba sederhanakan. Oke, 27 adalah, jangan lupa 3 pangkat 3 ya. Jadinya di sini adalah logaritma 3 dipangkat 3 dikali setengah. Dibagi dengan logaritma 5 ya dikali 125 adalah 5 pangkat 3 ya. Jadinya logaritma 5 pangkat 3, 9 adalah 3 pangkat 2 ya. Jadinya logaritma 3 pangkat 2 ditambah dengan logaritma 32 adalah, dalam hal ini kita lihat ya. Logaritma 32 adalah logaritma 16 dikali dengan 2. Ya, jadinya bisa kita selesaikan di sini logaritma 16 dibagi logaritma 16 ditambah dengan logaritma 2 dibagi dengan logaritma 16. Oke. Sekarang kita sederhanakan lagi. Ya. Pangkatnya sekarang kita turunkan ke depan. Oke, ini juga turunkan, ini turunkan, semua diturunkan ya. Jadinya hasilnya adalah 3/2 dikali logaritma 3 dibagi dengan logaritma 5 dikali dengan 3 kali logaritma 5 kemudian dibagi dengan 2 dikali dengan logaritma 3 ditambah log 16 dibagi log 16 1 ya. 1 kemudian ditambah dengan log 2 dibagi dengan, jangan lupa 2 pangkat 4 adalah 16 ya. Logaritma 2 pangkat 4. Oke, kita lanjut lagi. Ya, kita lihat ada yang bisa dicoret di sini. Logaritma dengan logaritma 5 sama habis ya, 1. Logaritma 3 dengan logaritma 3. Ya, jadinya 3/2 dikali 3/2 ditambah 1 ya, ditambah ya, jangan lupa pangkat juga turun ke depan ya, ditambah dengan 1/4. Oke, kita samakan sekarang 9/4 ditambah 4/4 ditambah dengan 1/4 sama dengan 14/4 atau kalau kita perkecil adalah 7/2 ya. Dalam hal ini jawabannya adalah E. Nomor 8, soal si penmaru tahun 86. Jika 2 log 7 adalah A, maka berapa 8 log 49? Oke, kita coba untuk menyelesaikan soal ini. Oke, nomor 8.
Ya, nomor 8. Oke, diketahui 2 logaritma 7 sama dengan A. Ya, ditanya berapa 8 log 49. Oke, kita coba jawab. Oke, kita turunkan langsung soalnya ya. 8 logaritma 49 itu jangan lupa 8 adalah 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3 logaritma 49 adalah 7 kali 7 atau 7 kuadrat ya. 7 kuadrat. Ya, jangan lupa. Kita selesaikan dulu dengan menggunakan kaidah A log B ya itu sama dengan log B dibagi dengan log A. Seperti itu ya. Oke, dengan kaidah itu akan didapat logaritma 7 kuadrat dibagi dengan logaritma 2 pangkat 3. Ya, sama dengan pangkatnya jangan lupa jadi ke depan. Ya, jadi di sini sama dengan 2/3 dikali dengan logaritma 7 per logaritma 2. 2/3 2 logaritma 7. Nah, di mana jangan lupa 2 logaritma 7 adalah A ya. Jadinya sama dengan 2/3 dikali dengan A. Jawabannya adalah A. Nomor 9, soal si Penmaru tahun 85 kita jadikan kuis. Jadi silahkan untuk dikumpulkan di admin. Nomor 10, soal si Penmaru tahun 87. 2 pangkat 2 log 6 dikali dengan 3 pangkat 9 log 5 dikali dengan 5 pangkat A log 2 dengan A sama dengan 1/5. Baik, kita coba selesaikan soal ini. Ya. Nomor 10. Nomor 10. 2 dipangkat dengan 2 log 6 dikali dengan 3 pangkat 9 log 5 dikali dengan 5 dipangkat dengan A log 2. Oke, di mana A-nya adalah 1/5. Oke, kita lanjutkan. 2 dipangkat dengan 2 log 6 dikali dengan 3 dipangkat dengan 3 kuadrat log 5 dikali dengan 5 pangkat 1/5 logaritma 2. Oke, sekarang 1/5 kita akan arahkan ke pangkat juga ya. Jadinya 2 dipangkat dengan 2 log 6 dikali dengan 3 dipangkat dengan 3 kuadrat log 5 dikali dengan 5 pangkat min 1 logaritma dari 2. Oke, kita akan coba selesaikan satu-satu ya. Nah, sekarang saya garis bawahi, kita akan rubah ke persamaan yang lebih sederhana. Oke ya, garis merah yang pertama itu 3 kuadrat logaritma dari 5. Oke, sama dengan logaritma 5 dibagi dengan logaritma 3 kuadrat atau di sini adalah setengah dari 3 logaritma 5. Atau dengan kata lain adalah 3 logaritma dari akar 5. Oke, jadi
angka setengahnya itu maju ke angka 5 ya, jadinya akar. Oke, yang pertama. Kemudian yang kedua kita juga dapat dari garis yang kedua ya, yaitu 5 ya, garis yang kedua, 5 pangkat min 1 log 2. Ya, atau di sini bisa dikatakan dengan minus 5 log 2. Atau dengan kata lain adalah 5 log 1/2. Ya, minusnya jadi pindah ke pangkat 2 ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Jadi di sini adalah 2 dipangkat dengan 2 log 6 dikali dengan 3. Oke, kita sudah dapat nilai yang sederhananya. 3 dipangkat dengan 3 log akar 5 dikali dengan 5 pangkat dengan 5 log setengah. Ya, jangan lupa kita menggunakan rumus A dipangkat dengan A log B sama dengan B. Itu rumusnya ya. Jadi kita bawahkan lagi di sini. Jadinya 2 dipangkat dengan 2 log 6 adalah 6 dikali dengan 3 dipangkat 3 log akar 5 adalah akar 5 dikali dengan 5 dipangkat 5 log setengah adalah setengah. Oke, 6 dibagi 2 adalah 3, jadinya 3 akar 5. Atau di sini adalah D. Soal nomor 11 UMPTN tahun 2001. Jika M, N, dan X lebih besar dari 1, maka berapa N log X dibagi dengan 1 plus N log M, itu berapa nilainya ya. Baik, kita coba selesaikan nomor 11 ini. Oke, nomor 11. Oke, N log X dibagi dengan 1 ditambah dengan N log M. Oke, berapa? Baik, kita coba selesaikan. Di sini kita coba angka satunya kita rubah ke log ya. Jadinya di sini adalah dengan ya N log X dibagi dengan 1 ditambah N log M itu sama dengan N log X dibagi dengan N atau di sini M N log N ya, karena N log N itu adalah 1 ya, ditambah dengan N log M. Oke, dimana hasilnya adalah N log X dibagi dengan N log N dikali dengan M. Ya, di sini N-nya bisa hilang. Ya, kemudian log NM-nya bisa pindah ke atas sebagai basis ya. Jadinya log X dibagi dengan log N kali M itu artinya NM sebagai basis logaritma dari X. Atau di sini jawabannya adalah C. Soal nomor 12 SPMB tahun 2007. Ini kita juga akan jadikan kuis, jadi silahkan bisa dikerjakan dan dikumpulkan di admin. Nomor 13 soal SBMPTN tahun 2018. Jika X1 dan X2 memenuhi 2 min X logaritma 27 dikuadratkan sama dengan 9. Tentukan nilai dari X1 ditambah dengan X2. Baik, kita akan coba selesaikan soal ini. Nomor 13. Oke. 2 minus X logaritma dari 27 dikuadratkan sama dengan 9
maka tentukan X1 ditambah X2. Oke. Artinya di sini kalau kuadratnya hilang, artinya akan kita dapatkan akar dari 9. Ya. Kita lanjutkan jawabannya. 2 min X logaritma 27, kuadratnya kita hilangkan, sama dengan plus minus akar 9 atau plus minus 3. Oke, sekarang kita coba dulu yang angka 3-nya. Angka 3 yang positif akan didapatkan, ya, di sini 2 min X logaritma 27 sama dengan 3. Oke, maka di sini akan didapatkan logaritma 2 min X itu sama dengan 1/3 dari logaritma 27. Ya, jangan lupa 27 itu adalah 3/3. Ya, di sini didapat 1/3 log 27 adalah logaritma 27 pangkat 1/3 atau logaritma 3. Makanya akan didapat 2 min X sama dengan 3. Ya, akan didapat di sini X sama dengan min 1. Ya. Oke, bagaimana dengan yang minus 3? Yang minus 3 akan kita dapatkan dua minus X logaritma dari 27 sama dengan minus 3. Maka akan didapat logaritma 2 min X sama dengan minus 1/3 log 27. Sama dengan log 3 pangkat minus 1 atau log 1/3. Makanya akan didapatkan 2 min X sama dengan 1/3. Oke, jadinya X sama dengan 2 dikurangi 1/3 atau ya kita masing-masing kalikan yang 2 dengan 3/3 ya. Jadinya 6/3 dikurangi dengan 1/3 sama dengan 5/3. Oke, nilainya kalau kita sebut ini X1 yang atas, yang bawah kita sebut X2, maka X2 adalah 5/3. Oke, maka berapa sekarang? X1 ditambah dengan X2. X1-nya adalah minus 1 dan X2-nya adalah 5/3. Akan didapatkan minus 3/3 ditambah 5/3 sama dengan 2/3. Dalam hal ini jawabannya adalah C. Nomor 14, soal SBMPTN tahun 2019. Jika 3X log 4 min X kuadrat dibagi dengan X min 3 terdefinisi untuk A sampai dengan B, maka tentukan A ditambah B. Oke, kita akan coba selesaikan soal ini. Oke, nomor 14. Nomor 14. Oke, didapat 3X log 4 min X kuadrat dibagi dengan X min 3. Oke, akan terdefinisi untuk X di antara A dan B. Maka tentukan A ditambah B. Ya. Oke.
Sekarang kita lanjutkan soalnya. Oke, berarti 3x logaritma dari 4 min x kuadrat dibagi dengan x min 3. Oke. Nah, dalam hal ini untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini itu berlaku syarat-syarat namanya ya. Oke, berarti syarat. Oke, syarat pertama adalah 3x itu harus lebih besar dari 1. Ya, 3x harus lebih besar dari 1, artinya x lebih besar dari 1/3. Berikutnya lagi, syarat berikutnya adalah x harus di antara 0 sampai 1. 3x maksudnya, bukan x. Oke. Artinya di sini x di antara 0 sampai 1/3. Sekarang syarat kedua. Syarat kedua adalah 4 min x kuadrat dibagi dengan x min 3 harus lebih besar dari 0. Oke, artinya ya 2 min x dikali dengan 2 plus x dibagi dengan x min 3 lebih besar dari 0. Oke, sekarang kita tentukan garis bilangannya. Ya, seperti itu. Ada angka 0 di sini. Kemudian jangan lupa ini ada angka 2 di sini. Angka 2. Kemudian ada angka 3 di bawah, angka 3. Dan ada angka minus 2. Minus 2 sini. Oke, kalau kita masukkan angka 0 ya. 0, 0, 0. Berarti 2 kali 2, 4. 4 plus kemudian dibagi minus jadi minus hasilnya. Ini adalah minus. Kemudian berarti ini positif, ini negatif. Ini positif. Ya, area penyelesaian adalah yang ini. Ya, x lebih kecil dari min 2 dan x di antara 2 sampai dengan 3. Kemudian kita kombinasi dengan warna hijau. Kombinasi dengan syarat pertama. Ya, kombinasi dengan syarat pertama. Oke. Dan syarat pertama kita gabung ke ke syarat yang kedua, akan kita dapatkan di sini x lebih besar dari 1/3. 1/3 kira-kira di sini angkanya. 1/3. Seperti itu. Kemudian x di antara 0 sampai 1/3. Berarti kira-kira di sini. Kira-kira seperti itu. Ya. Oke, jadinya di sini akan didapatkan irisan yang ini. Artinya akan didapatkan nilai x di antara 2 dan 3. Di mana 2-nya adalah A, ininya X, ininya adalah B. Ya, maka untuk menyelesaikan soal A ditambah B atau 2 ditambah 3 sama dengan 5. Dan itu jawabannya adalah C. Soal nomor 15 atau soal terakhir untuk sesi kali ini adalah soal dari SBMPTN tahun 2019 ya. Jadi ini juga kita jadikan kuis. Silakan untuk sahabat-sahabat yang sudah menyelesaikan bisa dikumpulkan di admin.
Terima kasih sudah menonton video dari kami. Jika dirasa video ini bermanfaat, silakan sahabat-sahabat bisa subscribe, like, and share ke teman-teman yang lain. Terima kasih.